Baik Pak Jun, puji Tuhan. Puji Tuhan, Don. Pak Marjan di sini, nggak di belum ke Cirebon lagi, Pak Marjan. Nah, kan sudah ini Pak, sudah BNI. Oh, udah nggak kesana lagi? Cibinong, udah. Oh, puji Tuhan. Ibu di Cibinong aja sekarang Maya Pak. Cibinong aja Pak. Biarin gampang kalau nyari Pak Aryono. Bisa. Bisa terlihat ya slide-nya ya Bapak Ibu ya. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan jelas Pak. Pak Boy. Pagi Pak Adi. Pagi Pak. Pagi Pak Adi. Pagi Bapak Ibu Pagi semua. Pagi Pak Adi. Ya bagi Bapak Ibu semua. Pagi Pak Jeffrey. Pak Jun. Pagi Pak Jeffrey. Pagi Pak Adi, Pak Marjan, Pak Agung. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Bu Dwi. Pagi Pak Jun. Pagi Pak Jun. Ya, pagi Pak Yud. Pagi Pak Marjan. Ya, pagi Pak Ayub. Pagi Pak Ayub. Pagi. Pagi Bu Endang. Ye, suka ginjing Aduh, Bapak. suaranya baru ketahuan nih, asli Bu Endang ini. Endang, cucu sudah berapa tahun Bu Endang? Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu Pagi Titi. Bu. Selamat pagi Bapak Selamat Ibu pagi. semuanya. Bapak Ibu. Pagi Bu Ana. Pagi Pak Marjan. Pagi Nah. Pak Bos. Ini Pagi, sudah Bu jam Ana. 6. Sudah jam 6 lewat 1 bagaimana? Pagi Bu Ana. Bapak Ibu, Bapak Ibu gimana? kita mulai aja Bapak Ibu ya. Ya silakan Pak Janu. Oke. Silakan Pak Boy. Sebelum kita mulai, saya akan mengecek yang bertugas pada pagi hari ini untuk pembawa firman Tuhan sudah siap, kemudian pendoa syafaat Pak Jeffrey sudah siap, kemudian Bapak Peter Diaji, Pak Ayub dan Bu Ari juga sudah siap. Nanti yang akan membawa Suaranya membacakan kecil. Agak dekat Pak. Oke, sekarang gimana Pak? Bapak Ya, Ibu? lumayan agak dekat Pak. Kemudian untuk pembaca warta nanti Pak Aryono dan doa penutup dan berkat nanti akan dipimpin oleh Bapak Tendi. Jadi Bapak Ibu yang bertugas penata layanan di pagi hari ini sudah siap. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita memasuki persekutuan doa pagi di pagi hari ini. Baik, saya akan bacakan tata cara persekutuan doa pagi. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Dan selama persekutuan berlangsung, dihimbau kepada peserta untuk menyalakan kamera. Selama persekutuan doa berlangsung, peserta diharapkan mematikan mikrofon pada layar kecuali yang bertugas. Kemudian di saat menaikkan pujian, host akan mematikan mikrofon peserta dan peserta menyanyikan di tempatnya masing-masing. Jika mikrofon peserta belum dimatikan, maka host akan mematikannya secara otomatis. Kemudian di saat berdoa, peserta wajib mematikan mikrofon kecuali yang bertugas sebagai pendoa syafaat. Setelah selesai persekutuan doa, dan masih ada waktu, akan diberikan kesempatan untuk saling sapa. Dan nanti pada jam 7.30, Zoom akan ditutup atau dimatikan oleh host. Demikian Bapak Ibu tata cara persekutuan doa pagi kita.
Mari kita masuk ke dalam ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali menikmati persekutuan doa pagi bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai dan memelihara kehidupan kita. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita masuki persekutuan kita. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita sekalian pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian Ku Berbahagia, kita nyanyikan dengan antusias, dengan semangat. Ku berbahagia. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dari istirahat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur persekutuan yang Tuhan sediakan bagi kami di persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan, persekutuan doa pagi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami dapat memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu dan menaikkan pujian-pujian kami. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga persekutuan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar dari pertengahan sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita persiapkan Alkitab kita ya. Kita akan membacakan nats pembimbing ya dari Matius 17 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan kepada kita semua.
yaitu Matius 17 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Demikian nats pembimbing kita. Bapak Ibu, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian persiapan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Baiklah, Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, apakah suara saya kedengaran Pak Janu? jelas Pak. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali beribadah pagi, ibadah doa pagi, piajum pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang malam hari ini Tuhan telah memberikan kesegaran kepada kami dalam istirahat kami. Kiranya di pagi hari ini Tuhan, ketika kami mau mendengarkan sabda dan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu lah Tuhan yang menguasai hati dan pemikiran kami ya Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, firman-Mu itu akan menguatkan kami, akan menghiburkan kami, akan memperkuat dan memperteguh iman kami kepadamu ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan yang serba tidak menentu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini
dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya di kampung 10 tahun bahkan 20 tahun yang lalu, ketika pada musim Natal, setelah habis acara resmi kebaktian dan ibadah Natal, saya masih sering mendengarkan lagu yang punya lirik, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Dengar Tuhan. Nah, sampai situ saudaraku ya. Saya bukan mau menyanyi. Cuma itu hanya sekedar cuplikan. Pada saat itu saya mungkin belum terlalu mengerti apa makna dari lirik pujian itu. Tapi sekarang saya pikir relevan ya. Mungkin di antara kita sering bertanya, Tuhan, masihkah Engkau ada? Tuhan, apakah doaku belum Kau jawab Tuhan? Apakah Engkau masih mau mendengarkan doaku? Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 tahun hampir kita telah melewati masa-masa pandemi. Banyak hal kegiatan-kegiatan kita yang biasanya kita lakukan tidak bisa kita lakukan. Contoh, biasanya kaum wanita itu setiap tahun punya planning kerja atau program kerja wisata rohani, misalnya ke Jawa Timur, misalnya ke Bali dan sebagainya. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini program kegiatan itu tidak ada. Demikian juga kaum pria yang dipimpin oleh Pak Marjan. Biasanya setiap tahun itu ada namanya kebaktian Padang, bahkan wisata rohani seperti yang dilakukan beberapa tahun lalu ke Yogyakarta dan Gunung Kidul. Dan yang terpenting lagi, setiap minggu kaum pria mengadakan namanya kopi morning. Itu seolah-olah kita udah berdoa, Tuhan kapan ini akan bisa kita lakukan kembali? Tetapi seolah-olah Tuhan belum menjawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah pertanyaan di awal ketika saya akan memulai perenungan ini. Nanti akan kita dengarkan apa sih sebenarnya jawaban Tuhan terhadap hal tersebut. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan 60. Saya akan bacakan untuk kita semua. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang
barusan kita baca adalah kisah bagaimana Stefanus di dalam kehidupannya dan bagaimana sikap Stefanus di dalam menghadapi pergumulan yang berat, bahkan orang-orang akan menganiaya dia. Bagaimana dia menyikapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Stefanus ini adalah seorang diaken pada zaman itu. Diaken itu mungkin di kita di Gereja Kristus adalah penatua dan majelis gereja. Yang tugasnya adalah memberitakan firman Tuhan ke seluruh daerah-daerah pada saat itu. Stefanus ini adalah orang yang benar-benar mempunyai suatu semangat yang tinggi dalam pemberitaan firman Tuhan. Sehingga pada waktu tersebut, pada waktu itu, seperti yang kita bacakan tadi, mahkamah agama dan orang-orang yang aktif dalam rumah-rumah ibadah pada saat itu juga, rumah ibadah orang Yahudi, tidak senang kepada Stefanus. Kenapa dia tidak disenangin? Karena dianggap Stefanus ini mengajarkan ajaran yang sesuai dengan kegiatan agama pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini yang dikatakan di dalam ayat 55 berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga untuk menyerbu dia. Mereka menyeret dia luar kota dan melemparinya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, ketika pada saat itu suasana sangat mencekam. Stefanus dilempati dengan batu. Ada yang berkata, serentak mengatakan, serang, lemparin batu. Mungkin kita pada saat itu, seandainya kita diperhadapkan seperti itu, kita mungkin tidak mungkin lagi melakukan apa-apa, mungkin akan melarikan diri, akan jauh melarikan diri seperti orang yang dikejar-kejar. Tetapi kita lihat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, sikap yang dilakukan oleh Stefanus, dia menatap ke langit. Dia berdoa kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus. Dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, Anak Manusia berdiri sebelah kanan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, mungkin masalah yang kita hadapi pada saat ini belumlah seperti yang dihadapi oleh Stefanus. Kita sudah mau melarikan diri, sudah mau bunuh diri, sudah mau melakukan hal-hal yang instan, menghubungi dukun, dan sebagainya. Kenapa, saudaraku? Karena kita orang di dunia ini sering bukan menatap ke atas, bukan berdoa kepada Tuhan kita, tapi kita melihat di sekeliling kita. Kita melihat orang lain, orang tidak pernah berdoa, kehidupannya morat-marit dalam hal keagamaan. Tapi kok bisa dia sukses? Kok bisa dia hidupnya tenang-tenang saja? Kenapa saya? Kenapa kami yang setia beribadah kepada Tuhan? Kehidupan kami sudah 2 tahun tidak pernah berubah. Suami di PHK, keluarga berantakan, anak-anak susah diatur, penyakit datang. Ah Tuhan, apakah Engkau masih ada? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan itu selalu ada. Cuma pada saat ini dia sedang berdiam diri.
Sebagaimana Stefanus, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Ketika dia menghadapi masalah pergumulan yang berat, lemparan batu, lemparan yang sungguh keras kepada dia, dia menatap ke langit dan berdoa. Sehingga dia dengan melihat kemuliaan Allah, mungkin batu-batu yang dilempar kepada dia tidak terasa lagi. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Stefanus, Bapak, Ibu, Saudaraku? Kalau kita baca kembali di ayat 59 dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Di sini ada suatu action, dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak cari jalan keluar yang lain. Dia tidak melarikan diri atau mau menelepon saudaranya supaya menolong dia atau teman-temannya. Tapi dia berkata, kuserahkan rohku kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Ketika kita mengalami masalah pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak bisa menjawab, Tuhan, masihkah Engkau mau menjawab doaku? Terlalu berat ini Tuhan. Aku sudah tidak tahan lagi ya Tuhan. Istri sudah sering mengatakan, Papa ngapain sih di rumah saja? Kita nggak makan lagi ini. Terus suaminya mau berangkat. Mami, aku mau berangkat di luar PPKM, Mami. Jadi suami juga gelisah. Demikian juga anak-anak. Mau pergi kemana-mana tidak boleh karena dilarang orang tuanya. Demikian juga usaha sudah hampir bangkrut. Tidak ada yang membeli. Di kantor, gaji semakin dipotong karena perusahaan belum ada prospek. Tetapi sebagaimana Stefanus, kita jangan iman kita lemah. Jangan kita menjadi kecut, tapi berdoalah seperti Paulus, menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya untuk mengalami masalah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, seorang legendaris petenis internasional Amerika Serikat, pemenang juara American Open 1968, Australian Open 1970, dan Wimbledon Brand 1975. Dia adalah pemenangnya. Seorang berkulit hitam yang bernama Arthur Ashe. Ketika waktu itu dia operasi jantung bypass. Dia membutuhkan darah. Dan dia butuh transfusi. Pada saat itu yang ada di rumah sakit ada darah. Sehingga dia ditransfusi darah. Namun sayangnya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, transfusi darah yang diberikan kepada Arthur Ashe adalah darah yang sudah tercemar dengan HIV/AIDS. Akhirnya penyakitnya bukan malah sembuh, tetapi malah tubuhnya makin lama makin kurus dan makin tidak bisa berjalan dan akhirnya meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum dia meninggal, para fans dan penggemarnya datang menghadap kepada dia. Hai Arthur, aku menyayangi engkau. Kenapalah engkau yang dapat musibah ini? Di Amerika Serikat ini banyak orang yang berpenyakit. Di Amerika Serikat ini banyak transfusi darah. Tapi kenapa engkau yang harus kena dengan darah yang tercemar dengan HIV/AIDS, sehingga engkau merasakan sakit seperti ini? Kami kasihan kepada engkau.
Kenapa engkau tidak mengeluh sedikit pun? Kenapa kau tidak mengeluh dan komplain kepada Tuhan? Kenapa saya yang harus menerima kejadian ini? Tapi apa jawaban dari Arthur, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih? Hai rekanku yang sangat mengasihi aku. Ketika saya menang di Amerika Open pada saat itu, orang Amerika berpenduduk 50 juta. Kemudian yang senang dengan tenis hanya 5.000 orang. Dari 5.000 orang ini yang bisa masuk pelatnas hanya 500. Dari 500 orang ini yang terpilih menjadi atlet untuk bertanding sampai ke final hanya 50 orang. Dari 50 orang itu yang terpilih ke semifinal hanya 4 orang. Yang terpilih menjadi ke final hanya 2 orang. Dan yang pemenang di final itu adalah saya. Saya bisa menang 3 kali dalam pertandingan Australian pada tahun 70, American Open 68, dan Wimbledon Grand pada tahun 1975. Saya tidak bertanya kepada Tuhan, why me Lord menjadi pemenang ini. Saya tidak bertanya. Kalaupun saya sekarang harus menerima keberadaan ini, saya berucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah kedaulatan Tuhan bagi saya. Saya tidak perlu bersusah. Demikianlah Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini, kita masih sering hanya memikirkan diri sendiri kita. Tanpa kita lihat bagaimana juga perjuangan para imam-imam kita dulu. Para nabi-nabi ketika mempertahankan imannya. Mungkin sekarang masalah kita hanya kebutuhan, masalah kita dalam keluarga kita, masalah pribadi kita, sudah kita down. Bapak Ibu, kehidupan kekristenan kita diuji pada saat ini. Untuk itu, saya mencoba atau mengundang Ibu Ari untuk membacakan 1 Petrus. Bagaimanakah sebenarnya sikap kita sebagai seorang Kristen di dalam akhir-akhir ini? Kami undang Ibu Ari membacanya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 ya, Pak? Ya, betul. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Makasih Bu Ari. Dikatakan dalam 1 Petrus ayat 6 dan 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersuka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau air itu mendidih 100 derajat, tetapi kalau emas itu bisa kita mendapatkan emas murni 24 karat, itu dipanaskan Bapak Ibu sampai 1064 derajat Celcius. Artinya, untuk mencapai atau untuk mengambil sebuah emas yang kemurniannya sampai 24 karat itu harus dibakar, harus diuji sehingga akan bisa dipisahkan mana tembaga, mana perak, dan mana barang-barang yang lain dari emas. Sehingga ketika dia dipanaskan sampai 1064 derajat Celcius, akan terpisah emas di atas dan yang lain-lainnya itu logam-logam yang tidak emas akan berlunturan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita sebagai seorang Kristen yang sudah dewasa,
Kita harus dibakar, kita harus ditampi. Mana emas, mana yang tidak. Kalau kehidupan kita pada saat ini, saudaraku, ditempa oleh berbagai pencobaan dan ujian, itu adalah menguji iman kita, kemurnian iman kita, sampai sejauh mana. Apakah iman kita hanya di sini-sini saja, atau biasa-biasa saja? Ketika ada masalah kita langsung loyo. Firman Tuhan berkata, ini adalah kita dalam masa-masa pencobaan. Bapak, Ibu, Saudaraku, dalam masa-masa pandemi ini kita juga mengalami masa pencobaan. Tapi melalui pencobaan itu Tuhan menguji kita. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan pencobaan itu adalah temptation. Tapi kalau ujian itu adalah tes. Itu membuktikan bagaimana kekristenan kita. Sudah sejauh mana kita. Apakah kita dibakar dengan 100 derajat sudah sakit. Naik lagi 200, 300. Ketika kita sudah dipanaskan sampai 1000 derajat. Tinggal sebentar lagi. 1064. Kita sudah murni. Maka segala kesombongan, segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan akan terkikis dari diri kita. Itulah tujuannya ketika ujian itu, saudara-saudaraku, ketika ujian di sekolah itu, guru akan memberikan persoalan dan ujian kepada murid-muridnya karena dianggap muridnya itu sudah mampu akan menjawab persoalan itu. Maka ketika ujian berlangsung, suasana tenang, dan gurunya juga berdiam. Mengapa Bapak Ibu gurunya berdiam diri? Supaya diketahui sampai sejauh mana muridnya ini menjawab semua tantangan, semua masalah, dan semua persoalan-persoalan itu. Apakah dia mengerti? Ketika sudah selesai masa ujian, maka akan ada penilaian. Akan ada nilai yang diberikan oleh gurunya, yaitu nilai A, B, C, atau mungkin kalau di SMP nilai 10, 9, dan sebagainya. Atau nilai yang diberikan kepadanya cum laude atau sangat memuaskan. Bapak Ibu, kehidupan kita tidak jauh berbeda. Pada masa tantangan, pada masa penampian, pada masa sekarang ini, kita lagi dimurnikan bagaimana iman kita. Ketika kita setia sampai akhir, ketika kita nanti dipanggil, kita akan diberikan nilai yang terbaik. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah teguh, tetaplah beriman, tetaplah kuat di dalam Tuhan sekalipun tantangan yang kamu hadapi sepertinya berat dan amat berat. Sebagaimana Stefanus, dia tidak mengharukan batu yang dilempari kepada dia, batu yang tajam dan sebagainya. Mungkin kehidupan kita banyak batu-batu yang mau kena kepada kita. Tapi ingatlah, Tuhan pasti menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Stefanus di ayat 60, sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan ini meninggallah ia. Ketika pada saat penderitaan yang dialami oleh Stefanus, Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak mengatakan bunuh ini semua orang-orang ini, saya sudah tidak tahan lagi. Tapi dia berkata sebaliknya, Bapak Ibu, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Perkataan ini juga yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika di kayu salib, yang berkata, ampunilah mereka ya Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang menyakiti hati kita. Banyak orang yang menipu kita sehingga kita sampai bangkrut. Orang-orang yang sudah dengan rekan bisnis kita selama ini baik-baik, tapi tiba-tiba pada suasana sekarang dia menipu kita, melarikan duit kita bahkan ratusan juta miliaran. Pada saat itu kita jatuh dan mengatakan, wah, matikanlah itu Tuhan. Itu kadang-kadang secara manusia.
Tapi firman Tuhan mengajari kepada kita bagaimana kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Bagaimana kita mengampuni orang-orang berbuat salah kepada kita. Memang saya tahu Bapak Ibu ini berat. Tapi firman Tuhan, ampunilah orang yang berbuat salah kepadamu. Kalau kau ditampar, dilempar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bukankah ini hal yang sulit Bapak Ibu? Tapi inilah kekristenan yang dewasa Bapak Ibu. Mari kita berbuat baik sekalipun orang berbuat jahat kepada kita. Akhirnya, bila kita ini sudah bisa kita laksanakan, kita akan menjadi saksi yang hidup dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam menyikapi kehidupan kita, dalam suasana sekarang ini, mari kita berlutut, berdoa menengadah kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Jangan lihat sekelilingmu. Yang kedua, Bapak Ibu, berserah kepada Tuhan sekalipun masalahmu berat, karena ini masa-masa ujian. Yang ketiga, saudaraku, ampunilah saudara-saudaramu yang menyenggati hatimu, dan biarlah Tuhan akan berperkara dengan dia. Ketika hidupmu sudah seperti itu, kamu akan menjadi saksi. Sebagaimana Stefanus menjadi saksi yang hidup bagi Saulus pada saat itu yang menyaksikan kematian Stefanus. Ketika Saulus menyaksikan itu, Saulus dipanggil Tuhan, "Hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pada saat itu juga Saulus berkata, "Ya Tuhan." Karena Saulus pada saat itu sebelum dia bertobat, sudah melihat kesaksian yang diberikan Stefanus. Kita juga Bapak Ibu, saudara-saudaraku ya. Kalau kita sudah melakukan semua seperti yang dilakukan oleh Stefanus dalam kehidupannya, kita akan menjadi saksi di tengah-tengah umat dan lingkungan kita. Pertanyaan ketika saya di awal khotbah mengatakan, "Tuhan, masihkah engkau mendengarkan doaku? Masihkah gerangan sembahku kau terima?" Setelah kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54-60 dikatakan, "Anakku, aku masih tetap mendengarkan doamu. Tapi ini masa-masa ujian. Aku melihat bagaimana imanmu. Bila ujian sedang berlangsung, suasana tenang, dan sang guru juga berdiam diri. Tapi ketika kita melewati ujian ini, Tuhan akan memberikan nilai kepada kita. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Sekalipun kehidupan kita dalam suasana yang tidak nyaman, dalam suasana yang membuat kita mungkin kurang begitu indah baik kehidupan kita, tapi dalam masa-masa ini adalah masa ujian. Ini adalah menunjukkan kepada kita iman kita sampai sejauh mana kemurnian iman kita. Ketika kita bertahan sampai Tuhan memanggil kita, Tuhan akan memuji kita. "Anakku, ujian telah selesai, maka pujian akan saya berikan kepadamu." Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita ketika kita melewati masa-masa ujian ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa di surga kalau pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Ketika kami di dalam masa-masa pengujian, banyak penderitaan, banyak masalah, beban berat yang kami terima dalam kehidupan kami. Tapi bagaimana kesaksian Stefanus Tuhan, di dalam dirinya yang mengalami penderitaan sampai dia bahkan mati. Dia hanya berserah kepada Tuhan, menengadah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengampuni orang-orang yang memukuli dia atau melempari dia. Dan akhirnya dia meninggalkan kesaksian hidup yang baik kepada Saulus. Sehingga Saulus bertobat dan dia menjadi seorang yang radikal kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah iman kami makin bertumbuh di tengah-tengah kesulitan pada saat ini.
Biarlah iman kami semakin teguh kepada Engkau, karena Engkau ternyata setia, sekalipun jawaban doa kami belum terjawab hingga pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kami serahkan kembali kepada Pak Janu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan. Kiranya firman tadi semakin memperteguh iman kita sehingga kita semakin dimurnikan di dalam menghadapi kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk doa syafaat. Dalam doa syafaat ini ada 4 pendoa, yaitu Pak Jeffrey Worotijan, yang kedua Bapak Penatua Peter Dwi Aji, yang ketiga Bapak Ayub, dan yang keempat Ibu Penatua Ari Listriana. Untuk pendoa pertama kami persilahkan nanti secara bergiliran langsung ke kedua, ketiga, dan keempat. Kami persilahkan Pak Jeffrey, terima kasih. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah dengan apa yang firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Sadar keterbatasan kami terlalu banyak Tuhan, tapi kalau Tuhan memampukan kami sebagaimana Tuhan memberikan hal itu dalam kehidupan setiap hari. Kau memberkati pastorangan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus melengkapi dia dalam kehidupannya. Biarlah segala hikmat yang dari surga hadir dalam kehidupannya. Kau memberkati keluarganya, apapun yang ia kerjakan, ia lakukan, baik dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Saat ini kami mau berdoa untuk majelis jemaat. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai saat ini, walaupun keterbatasan. Selama pandemi, seperti kami tahu, sudah memilih orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Tuhan memberkati majelis jemaat dalam keberadaan mereka, agar mereka boleh melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga Ketua Majelis Pak Kalayo, biarlah Engkau menyertai hikmat Tuhan dalam setiap pertemuan tepat yang diadakan. Tuhan memberi hikmat agar ia dapat melakukan, memutuskan sesuatu yang terbaik bagi pelayanan di gereja. Kami berdoa juga untuk rohaniawan yang ada ya Tuhan, baik Devi, Tuhan dan lainnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menolong kehidupan mereka, agar mereka dapat mengemban tanggung jawab yang mereka berikan. Tuhan, bersyukur biarlah mereka boleh mengemban tugas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat menjalankannya dengan baik. Dan berdoa juga untuk bagian koordinator pelayanan dan aktivis ya Tuhan, Kau menolong mereka agar mereka sungguh dapat melakukan apa yang menjadi bagian dalam pelayanan gereja Kristus, sehingga dapat menopang seluruh kegiatan pelayanan yang ada di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami mengharapkan Roh Tuhan bekerja dalam pelayanan jemaat di gereja Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami berdoa juga untuk besok dalam ibadah minggu. Tuhan Kau memberkati sebatas yang dipersiapkan agar ibadah minggu besok boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berhikmat dalam kehidupannya, Tuhan juga memimpin agar segala sesuatu yang dia lakukan dalam pemberitaan firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan bagi jemaat gereja Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami berdoa juga untuk Satgas Penanggulangan COVID-19 ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur kepada
adanya Satgas ini kami sadar bahwa banyak orang yang sebenarnya harus kami bantu, kami tolong agar segala satu permasalahan khususnya apa yang mereka derita saat ini akibat COVID boleh tertolong dalam kehidupan mereka, dan biarlah Satgas ini boleh bersatu hati dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk menolong akan jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang mereka harus tolong. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Kami sekali lagi bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah segala satu yang kami lakukan boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk badan pekerja Majelis Sinode dan komisi-komisi yang ada di dalamnya Tuhan. Kami berdoa untuk BPMS ini, untuk Ketua Umum, Bapak Adieli, kiranya Tuhan berkati, untuk Sekum, untuk Wasekum, untuk Bendahara Umum, dan juga Wakil Bendahara Umum. Kami berdoa Tuhan, kami doakan untuk ketua-ketua bidang, ketua bidang 1 sampai ketua bidang 7 ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mampukan, Tuhan mengurapi agar mereka semua yang sudah Tuhan pilih, Tuhan teguhkan, boleh bekerja dengan baik, dengan optimal, untuk berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa buat komisi-komisi yang ada, boleh bekerja bersama-sama, untuk membangun sinode gereja Kristus kami ya Tuhan. Kami doakan untuk komisi doktrin dan tata gereja. Kami berdoa untuk komisi ibadah dan musik, untuk komisi misi dan PI, komisi SDM dan pembinaan, komisi percakapan gerejawi, komisi diakonia, komisi senior, komisi usia indah, komisi pria, komisi wanita, komisi remaja dan pemuda, komisi sekolah minggu, komisi legal, dan komisi litbang. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembentukan komisi yang baru di masa ini Tuhan, yaitu komisi multimedia dan digital. Di perkembangan pandemi ini Tuhan, biar kiranya komisi yang baru ini boleh membantu menolong kami dalam beribadah, dalam menggunakan teknologi yang ada Tuhan. Kami mau serahkan sinode kami ini dengan strukturnya, dengan semua orang-orang di dalamnya, kiranya Tuhan tolong, Tuhan mampukan untuk boleh membangun sinode gereja Kristus dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja Kristus, jemaat kami yang ada Tuhan. Ada 22 jemaat Tuhan. Kami berdoa buat GK Pamulang, Gereja Kristus Ketapang, GK Taman Kota, GK Bojong Indah, GK Gunung Putri, Sarwa Permai, Bogor, Teluk Naga, Gereja Kristus Cibinong di mana Tuhan tempatkan kami, GK Tanjung Karang, Teluk Betung, Sukabumi, Petamburan, Ciampea, GK Gading Serpong yang belum lama terbentuk, GK Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru, GK Taruna, Jembatan Hitam, Purwakarta, Bandung, dan bahkan kami doakan untuk bakal-bakal pos Gereja Kristus Tuhan untuk di Medan dan dimanapun di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja Tuhan yang ada dan kami boleh berjemaat di dalamnya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat kami yang sakit, Ibu Rosmali Tambunan, Ibu Lucy, Elisa, Oma Cioncia, Bapak Anton Setiaputra, Bapak Sahat Simatupang, kakak dari Bapak Sakti Simatupang, Oma Taher, Oma Emma Lestari, Oma Lili, Bapak Tan Wibun, Bapak Johanis Siampa,
Bapak Bambang Bagas, Ibu Dince Ria Arios, Ibu Silviani Mongan, dan lain-lain Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Angkat sakit penyakit mereka agar mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas, boleh kembali bersukacita memuji Tuhan. Sakit penyakit tidak menghalangi kegiatan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah tabib yang ajaib Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan kami ya Tuhan. Biar kiranya kehendak-Mu yang baik boleh terjadi atas kami semua Tuhan. Agar kami semua boleh sehat, boleh terlindungi dari segala sakit penyakit Tuhan. Di tengah pandemi COVID ini Tuhan, biar kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan kepada jemaat kami semua Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Engkau, Engkau lah yang berkehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, kami akan melanjutkan pokok-pokok doa kami. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bogor. Bapa di surga, berkatilah pemimpin kami, Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Ma'ruf Amin beserta jajaran kabinet yang ada di dalam anggota DPR, MPR, serta TNI Polri yang menjalankan roda pemerintahan dengan baik ya Bapak. Meskipun di dalam situasi yang amat sulit, di mana pandemi belum berakhir di kami ini ya Bapak. Hanya kepadamu lah kami mohon belas kasih-Mu ya Bapak, sehingga persoalan-persoalan negeri kami boleh terselesaikan dengan baik. Ya Bapak, kami juga berdoa khususnya Kabupaten Bogor, di mana kami berada. Berkatilah juga pemimpin daerah kami, Bupati Adia, yang ada dalam tugas dan tanggung jawabnya. Berilah roh hikmat, agar mereka bekerja dengan sesuai kehendak-Mu. Banyak permasalahan di Kota Bogor ini ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan sempurna buat kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, dan intoleransi. Bapak, berkata juga lembaga-lembaga yang ada di dalam negara kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk pemberantasan korupsi, Mahkamah Agung, lembaga-lembaga lainnya Tuhan. Ya Bapak, berkatilah lembaga-lembaga ini biar bekerja dengan baik, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga orang yang melakukan dapat dihukum sesuai dengan undang-undang berlaku ya Bapak. Kami, Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemberantasan narkoba di negeri kami yang begitu banyaknya pemakainya. Berkati juga aparat hukum dalam menindak tegas oknum-oknum yang mengedarkan narkoba, sehingga generasi muda bisa terselamatkan dan tidak jatuh dalam kecanduan narkoba ini ya Tuhan, yang dapat merusak masa depan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk pemberantasan terorisme di negeri kami. Ada beberapa kelompok yang kurang baik untuk melakukan teror ya Tuhan. Sadarkanlah mereka, mungkin mereka tidak mengerti atau keliru apa yang mereka perbuat. Karena perbuatan mereka tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk intoleransi negeri kami ya Tuhan. Kami rindu suasana saling menghargai antara pemeluk agama yang lain. Tidak ada permusuhan dan hidup rukun damai di negeri kami ya Tuhan. Kepadamu ya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk
menegakkan hukum dan keadilan yang ada di negara kami, baik itu Polri, kejaksaan, TK, dan penegak hukum lainnya. Biarlah Tuhan memimpin dalam melakukan pekerjaannya, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa untuk karyawan gereja, Pak Acung, Pak Usman, Pak Tono, Bu Iem, Pak Untung, Pak Berti, dan Pak Handoko. Kiranya Tuhan berberkati keluarga-keluarga mereka ini dengan dalam kerjaan maupun kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah mereka bekerja dengan sukacita dan mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan hidup mereka, ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Biarlah pokok-pokok doa kami yang naikkan pada pagi hari ini bisa Engkau jawab sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang mengucap syukur untuk segala berkat anugerah-Mu bagi alam semesta ini. Kami berdoa untuk ancaman pemanasan global juga krisis energi. Tuhan ampuni jika kami tidak melakukan secara bertanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan alam semesta yang Kau ciptakan. Tolong Tuhan, bantu kami untuk kami bisa lebih bertanggung jawab, memelihara, merawat juga alam semesta yang telah Engkau ciptakan, supaya terjadi keseimbangan dalam kehidupan kami ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, tanah longsor, banjir, atau apapun. Tuhan berkati bagi saudara kami seiman, terutama Tuhan, berikan mereka kekuatan, jalan keluar, juga pertolongan. Kami berdoa juga untuk pendistribusian vaksin untuk menangani wabah COVID-19 ini. Berkati untuk segala upaya pemerintah, juga tim medis, juga tim yang terkait di dalamnya. Kau berkati, biarlah itu menjadikan saluran kesehatan bagi kami semuanya, baik penduduk di Indonesia maupun di dunia. Kau berkati juga untuk suku-suku terasing, terutama untuk daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Tuhan, Engkau kasihanilah saudara-saudara kami ini yang belum mengenal Engkau Kristus. Berkati para hamba-hamba Tuhan, juga para misionaris, bahkan gereja, melalui mereka biarlah suku ini bisa terselamatkan, banyak jiwa dimenangkan. Kau berkati untuk sarana prasarana, dukungan dana maupun segala upaya yang dilakukan, biarlah itu menjadi keselamatan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk persekutuan PD pagi ini. Berkati juga setiap pengurus, berkati semua penata layanan, berkati untuk sarana prasarana yang digunakan, biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga setiap jemaat yang sudah hadir, maupun jemaat yang belum berkesempatan hadir, maupun belum tergerak hatinya, biarlah Roh Kudus yang menolong untuk memberkati saudara-saudara kami ini untuk ikut serta di dalam persekutuan doa pagi ini. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan akhiri persekutuan kita pada pagi hari ini dengan penuh syukur. Mari kita pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan sebagai pujian penutup. Kita akan menyanyikan Yesus menginginkan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Untuk doa penutup dan doa berkat, kami persilahkan dengan Bapak Tendi. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin dan memberkati kami hari ini, khususnya dalam persekutuan doa pagi ini. Tuhan, kami sangat bersyukur kumpulkan bersama-sama dan beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami pelajari ya Tuhan, memang tidak mudah ya Tuhan, di tengah-tengah di dalam perjalanan kehidupan kami, dalam menghadapi banyak tantangan. Terkadang kami juga tidak mengerti, kami bisa kebingungan di dalam menjalani pergumulan kami masing-masing. Saat ini hamba-Mu mohon dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Allah yang memberikan pertolongan, kekuatan, yang memimpin kami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami tetap setia di dalam hidup mengandalkan Engkau, di dalam hidup mengikuti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami boleh belajar dari kisah Stefanus, boleh setia sampai akhir sebagai saksi-Mu dan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan yang baru di dalam menghadapi, dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih.
Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, persekutuan kita telah selesai. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, warta doa pagi akan disampaikan oleh Bapak Haryono. Kami persilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk waktunya, Pak Janu. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyampaikan warta doa pagi pada pagi ini dan Sabtu yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Untuk itu juga kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih untuk pertama Bapak Boy Boris Sirait sebagai tim multimedia, dan juga kepada Pak Janu sebagai liturgos, kepada Pak Hatorangan sebagai renungan yang membawakan renungan firman Tuhan pada pagi ini, dan juga kepada satu Pak Jeffrey Worotijan, kedua Pak Peter Dwi Aji, ketiga Pak Ayub, dan yang keempat Bu Aristriana. Untuk mohon diperhatikan juga untuk petugas penata layanan persekutuan doa pagi pada tanggal 4 September 2021, Sabtu yang akan datang, yaitu pertama, liturgos Pak Agung, yang membawakan renungan Pak Pendeta Devitio, yang membawakan pendoa syafaat Pak Jeffrey Suwondo, Bu Yuming, Ibu Esterina, dan juga Pak Yonatan Tan Diambo. Ada warta tambahan Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 jam 9 WIB, bagian pembinaan akan mengadakan acara webinar dengan tema pemberdayaan ekonomi melalui digital marketing dengan narasumber Ibu Felicia dari Ekosis. Jemaat diundang untuk hadir menggunakan Zoom. Terima kasih, sekian warta doa pagi, dan juga kami persilakan kepada rekan-rekan koordinator, barangkali ada yang mau ditambahkan. Tempat dan waktu saya persilakan. Kalau tidak ada, silakan jemaat yang hadir bertegur sapa atau membawa menyampaikan saran-saran untuk perbaikan. Pak Haryono, izin Pak Haryono. Ya, gimana? Saya juga izin, terima kasih Bapak-Bapak, para penata layanan. Ya, terima kasih semuanya. Kita. Iya, Bapak-Bapak. Izin keluar. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu. Izin pamit Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya ya. Udah, jadi tegur sapa aja. Terima kasih sama ini aja nih, udah. Saran-sarannya. Iya, iya. Kirain Pak Puju cerita banyak. Iya. Oke ya, nanti Pak. Pak Janu ya. Atur untuk rapat nanti banyak pembenahan ke depannya ya, Pak Janu. Kita bicarakan nanti ya. Ya, oke. Saya juga mau izin ya. Ya, terima kasih Pak Yono. Ya, terima kasih semuanya. Pak Janu. Pak Janu. Semuanya aja ya. Izin nih, ada yang mau dikerjain. Ya. Selamat pagi Bu Endang. Bu Emma. Ya, Bu Endang sehat? Oh, sehat. Wah, puji Tuhan. Manusia paling sehat. Iya. Izin ya Bapak Ibu ya. Oh iya.